Pocong yang usil. Kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah masa gadisku bersama temanku Lila, orang yang sangat pemberani. Kami selalu bersama siang dan malam, sebab rumah kami berdekatan dan sekolah kami pun sama di salah satu SMA negeri, tepatnya di kota Sibolga. Ketika kami keluar rumah, banyak pemuda usil yang sering mengganggu kami. Seketika Lila melihat pemuda itu, dia langsung marah dan emosi dan langsung maju ke depan untuk menentang mereka yang usil itu. Sekumpulan pemuda itu tertawa dan mengejek Lila. Lila pun tidak terima dengan sikap mereka. Secara spontan Lila mengambil sepotong kayu dan berlari mengejar pemuda tersebut. Pemuda itu pun lari terbirit-birit. Setelah itu Lila menghampiriku dan berkata, "Aku tidak suka melihat mereka yang selalu mengejek kita." Aku menjawab perkataan Lila, "Biarkan saja begitu, tidak usah diacukan. Mereka anak nakal, semakin kita acukan semakin menjadi-jadi." Keesok harinya ayahku pulang dari Medan membawa oleh-oleh untuk kami seperti buah dan makanan lainnya. Ayah pun menyuruhku untuk mengantarkan sebagian oleh-oleh kepada nenekku yang tinggal di Pulau Rembang. Ayahku berkata, "Antarkan buah ini kepada nenekmu." Jawabku, "Iya ayah, sebentar lagi saya panggil Lila dulu untuk menemaniku." Aku pun bergegas pergi ke rumah Lila. Setiba di rumah, saya bertemu dengan kakaknya. Katanya Lila sudah keluar rumah. Dan saya pun pergi dari rumahnya. Sampai saya keliling mencari Lila, tapi tidak ketemu. Dan rasa kecewa saya pun pulang ke rumah. Setiba di rumah, saya lihat Lila sudah menunggu di ruang tengah sedang berbincang-bincang bersama adikku. Dan saya pun berkata, "Saya sudah capek mencarimu." Lila pun menjawab, "Saya sudah dari tadi di sini menunggumu. Kita di rumah saja ya. Ini sudah larut malam," katanya. Dan saya menyambut perkataannya, "Ini masih jam 10. Ayolah, temani aku mengantarkan buah ke tempat nenekku di Pulau Rembang. Kita lewat samping koring jalan memotong supaya cepat sampainya." Jadilah, jawabnya. Aku bergegas membungkus buah dan oleh-oleh untuk dibawa ke tempat nenek. Kami berjalan dari samping koring menuju Pulau Rembang, yang dimana jalan tersebut sunyi, senyap. Adapun lampu jalan akan tetapi tidak begitu terang, bisa dikatakan remang-remang. Kami berjalan sambil berpegangan tangan, bernyanyi, bercerita sepanjang jalan sampai ke tempat tujuan. Setiba di rumah nenek, oleh-oleh saya berikan. Nenek begitu senang menerimanya dan nenek berkata, "Duduklah sebentar dan minum, kalian sudah capek berjalan." Setelah minum kami pun pamit pulang. Nenek berkata, "Hati-hati di jalan ini, sudah larut malam ya." "Iya nek," jawabku. Kami pun pulang dengan santainya. Tiba-tiba di jembatan menuju pulang, kami melihat sesuatu yang melayang dan melompat-lompat sambil bersalto di atas kepala kami. Ternyata itu berbentuk pocong. Perasaanku begitu takut, gelisah, dan merinding. Lila pun si temanku si pemberani menentang pocong itu dan berkata, "Siapa kamu? Kami tidak takut sedikit pun. Kau pura-pura pocong." Sambil melenggang, Lila pun berkata kepadaku, "Mengapa kita harus takut? Kalau itu pocong, kita kedipkan mata kita, dia sudah hilang dari pandangan kita." Mendengar perkataannya, saya mulai lega, merasa yakin karena jarak dari jembatan ke jalan besar kurang lebih dari 200 meter. Dia terus melayang dan melompat-lompat ke sana kemari, tidak pernah hilang dari pandangan mata kami.
Walaupun begitu, tetapi rasa takut masih ada. Tiba-tiba pocong itu melompat dari belakang. Kami menuju ke depan dan kami berhadapan dengan pocong jarak 2 meter. Seketika kain penutup muka pocong terbuka sedikit. Mungkin itu hembusan angin. Tampaknya lebih jelas, saya lihat matanya yang melotot dan wajahnya yang pucat. Hidungnya disumbat dengan kapas. Jantungku terasa mau copot. Keringat dingin mengalir di tubuhku dan badanku gemetar. Seluruh tubuhku lunglai, tak berdaya. Rasanya aku mau jatuh dan tak sanggup berdiri lagi. Ku hempaskan tubuhku di aspal jalanan itu. Temanku Lila belum percaya bahwa yang kami lihat itu adalah pocong. Dia berkata, itu adalah manusia yang usil membuat kita takut. Dan dia sekarang tertawa melihat kita. Saya sudah lemas dan tidak berdaya, tapi saya paksakan untuk berdiri dan dibantu oleh Lila. Dia pun memapas saya sampai ke rumah. Akan tetapi bayang pocong itu masih menari-nari di mataku. Wajahnya yang pucat, matanya yang melotot, dan kapas yang menutupi hidungnya yang selalu menghantuiku. Diriku di jalan menuju pulang, sebab di rumah Lila setiba di rumah Lila, Pak Lila pun pamitlah. Saya pun bercerita kepada ayah dan ibu tentang kejadian yang tadi. Jawaban ayah dan ibu itu hanyalah ilusi. Pergilah tidur, besok kamu sekolah. Setiba di kamar saya pun terbaring. Akan tetapi bayang pocong itu masih menghantui diriku. Karena kecapean saya pun tertidur, tidak tahu apa lagi yang terjadi. Keesok harinya badan saya lemas, tidak bisa pergi sekolah. Siangnya saya pergi melihat temanku Lila. Bagaimana keadaannya sekarang? Biasanya dia sudah datang di rumah saya. Kenapa hari ini dia tidak datang? Masih di pintu rumahnya saya mendengar jeritan Lila menghempas-hempas badannya dan sudah dibawa, katanya berobat, tidak sembuh, kata orang tuanya, dan sekarang dibawa ke orang pintar. Kata orang tuanya kena penghuni jembatan yang kami lewati semalam. Dan mereka disuruh mengantar sesajen ke jembatan yang kami lewati semalam. Keesok harinya saya datang lagi. Lila sudah sehat. Orang tuanya berkata, jangan lagi sering-sering keluar rumah di malam hari. Banyak yang mengganggu. Bukan pemuda saja yang terusir. Pocong pun ikut sama kalian. Kami tertawa mendengarkannya. Berapa bulan kemudian kami pun pindah ke Sambas, tempatnya di Kelurahan Pancuran Dewa. Sampai saat ini saya dengan Lila tidak pernah jumpa, tidak pernah bertemu lagi karena Lila kabarnya sudah pulang kampung. Sampai di sinilah kisahku. Terima kasih sudah mau mendengarkannya. Semoga kisah ini bisa menghibur kita semua dan akan berjumpa dengan kisah yang lainnya. Coba